siapapun yang ingin ngaji, tafadhal, dan sah menjadi murid baik lewat offline ataupun online, ya. Yang penting kirimkan Fatihah untuk kita dan guru-guru, ya. Insya Allah ruhnya akan bersama. Insya al arwah junudun mujannadah, walaupun tidak bertemu fisik, bertemu ruh, walaupun nanti tidak bersalaman, insya Allah bersalaman dengan kolbu. Saya itu tidak ridho umat itu cuma kelas 1. Saya pengen umat itu tambah dewasa. Jangan Arab Badui, itu kan ngaji dengan Rasulullah, ma'rifatnya nambah, naik. Awal-awal kita ajak orang sholawat, kita kasih tahu kalau sholawat utang terbayar, jomblo dapat jodoh, itu awal-awal. Sakit sembuh, itu awal-awal. Dikasih iming-iming. Kalau belajar hikam, makanya wajib yang sholawat ini belajar hikam. Apalagi Gus, Kiai, Habib, wajib belajar hikam kalau ada level-level ini. Kalau enggak, rohaninya tidak dewasa. Apa kata Imam Nata'ilah, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Saya gak usah terjemahkan, tapi saya pakai syarahnya Ibnu Abbad. Kata beliau, ikhlas ada 3 tingkatnya. Tingkat awam, tingkat muridin, yang terakhir puncak arifin. Saya nggak mau jamaah yang hadir ini kelasnya kelas awam terus. Mau nggak diajak naik kelas? Kalau nggak, sama seperti onta. Onta itu datang kepada Rasulullah mengadukan urusan perutnya. Antum datang ke majelis maulid berdoa, ya Allah semoga utangku terbayar, semoga makanku dapat. Lah apa bedanya? Mau sampai kapan begitu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi capek mikir begitu. Maka banyak loh orang-orang aurat ribuan tapi lelah batinnya, nunggu-nunggu keajaiban. Kata guru, kalau baca sekian nanti ada duit di bawah kasur. Dilihat-lihat nggak ada. Kata guru, nanti dapat rezeki dari waktu, tempat dan waktu yang tidak terhingga. Betul, itu ada. Saya mengalami. Saya sahib tajribah. Antum mau sholat berapa? Mari kita adu. Saya pernah mengalami itu. Tapi lelah di sini. Dalail baca sekian kali, harap tadi ini itu. Sholawat nariyah baca sekian kali, lelahnya bukan main. Akhirnya sir sholawat nariyah nggak dapat. Kita mau umat naik kelas, itu maksudnya. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Dia berselawat dengan nafsunya, bukan selawat dengan cintanya. Apa bedanya rasa dengan yakin? Izin bah ya. Di Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Yakin itu babnya tasdik, percaya, walam yarah, tapi belum melihat. Kalau rasa itu sudah menyaksikan dengan rasa. Maka persaksian itu ada dengan rasa, ada dengan pandangan, ada dengan sama, ada dengan zauq. Zauq itu lebih tinggi dari yakin. Zauq itulah kamalul yakin, di atas yakin, sempurnanya yakin, itulah zauq. Ini yang dikatakan oleh Imamuna Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali sahib Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Man zaqa arafa. Siapa yang merasakan zauqnya, dia telah bermakrifat. Wa man lam yadhuq lam yadri lam ya'rif. Siapa yang belum melewatinya, menzauqinya, dia belum betul-betul bermakrifat. Maka ada makrifat, ada tasdik. Tasdik itu puncaknya yakin, namanya ilmu yakin. Tapi kalau zauq ini puncaknya disebut musyahadah. ما هي المشاهدة؟ المشاهدة هي حقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. Musyahadah itu hakikatnya ada pada ihsan, engkau beribadah, engkau bersolawat seakan-akan menyaksikannya. Itu dia, ya. Makanya ada indikator-indikator Nabi hadir itu ahli-ahlinya tahu, ya. Ada simbol-simbolnya ada. Nah itu nanti ngaji sama Abah lah, ya. Itu terjawab oleh beliau pasti.
Jadi lain yakin dengan zauq. Zauq itu ma'rifah musyahadah, yakin itu ilmu. Ilmu itu ada akliyat, ada yang taklidat, ada yang akli, dia cari sendiri. Itulah orang-orang kampus, orang-orang pesantren yang ahli baca kitab kuning, orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam. Ilmunya akli, teori-teori di kitab masuk akal bagi dia. Ada yang taklid, kata guru saya, udah cukup, itu sah. Tapi sayang sebagian mereka tidak sampai kepada zauq. Kalau tidak sampai cukup katakan saya tidak tahu, jangan katakan tidak ada. Cuma sayang banyak yang kemudian salah adab, dia tidak tahu, dia katakan tidak ada. Padahal kalau tidak tahu cukup katakan ana la adri, qauluka la adri nisful ilmi. Mengaku tidak tahu itu separuh pengetahuan. Itu perkataan Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Barangkali itu Pak ya. Wallahu alam bissawab. Ya Rasulullah, kalau betul semua orang sudah ditentukan surga nerakanya, fafimal amal? Sahabat nanya, untuk apa beramal wahai Rasulullah kalau kita sudah diketahui dalam ilmu Allah? Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal saja, jangan pikirkan ilmu Allah, karena memikirkan ilmu Allah bagian dari memikirkan sifat dan zat Allah, dan itu terlarang. Tafakkaru fi khalqillah, maksud Nabi begitu. Maka di hadis Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ada kalimat tafakkaru fi khalqillah, yang engkau fikirkan itu cukup ilmu makhluk, jangan ilmu Allah. Maka Nabi mengatakan masing-masing kamu akan dimudahkan jika ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Hadis Imam Bukhari menyebutkan innamal a'mal bil khawatim. Penentu kalian adalah akhir penutup amal kalian. Karena orang di akhir hayatnya akan terbuka jati dirinya. Kalau sebelum meninggal, walaupun sesaat Allah zahirkan yang di dalam. Ini dijelaskan oleh murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi, namanya Ibnu Daqiq Al-Aid. Apa kata dia? Seorang sufi, seorang usuli ahli ma'rifat, ahli hadis juga. Apabila seseorang di kolbunya dulu ada ketidakikhlasan, ada noda-noda yang dia tumpuk, dia sembunyikan, jika dia hendak sakratul maut, itu noda Allah tumpah-wahkan keluar. Tapi jika yang dia simpan nur, dia mencari kebenaran, meskipun sudah bunuh 100 orang, yang ke-100-nya ulama, dia kemudian mati husnul khatimah. Termasuk seorang perempuan pelacur, dia cuma dengan memberi seekor anjing, tapi Allah mengatakan aku ampuni dia. Kalau Allah sudah ampuni, masuk surga. Itu sebabnya kita tidak boleh mensucikan, mengkultuskan orang soleh, sebagaimana kita tidak boleh menghina orang-orang yang bermaksiat, karena kita tidak tahu akhir hayatnya. Tapi sudah ada bocorannya, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, wali-waliku, aku nyatakan perang baginya. Kata ulama kita, orang yang menyakiti wali-wali Allah, su'ul khatimah, itulah perang Allah untuknya. Dulu di tempat saya ada seorang wali Allah, mursyid tariqat Naqsyabandiyah, ditantang debat oleh seorang ulama yang dianggap ulama, zahirnya kalah debat, tapi dia masih membenci guru kami itu. Padahal perjanjiannya, jika kalah debat dia tidak ganggu, tidak menjelek-jelekkan, tapi dia tetap menghina. Apa itu zikir-zikir? Allah itu nggak tuli, ngapain diteriak-teriakin? 6 bulan sebelum meninggal, suka buka pakaian, lalu jalan-jalan, teriak-teriak, haram, 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 bid'ah, 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 bid'ah. Yang tidak berguru langsung kepada ahlinya, tidak mendapatkan satu benefit rohani yang disebut dalam hadis Abu Dawud. Apa kata Nabi? Nadrallahu mra'an. Allah beri nadrah. Nadrah ini nama lain dari nawwara. Allah beri cahaya yang memancar di wajah. Nadrallahu mra'an, Allah akan pancarkan cahaya lewat wajah seseorang. Sami'a maqalat, yang mau berguru langsung mendengarkan hadisku. Orang Arab dulu kalau menyebut sami'a, itu nggak mungkin online, nggak mungkin lewat Google, mesti berguru ke ahlinya. Kenapa? Dulu disebut sama, pasti hadir. Itu sebabnya Imam Syafi'i dulu tidak terima persaksian orang yang hadir di konser-konser musik yang musiknya ada kefasikan.
ada penampilan orang buka aurat ya, bukan lagunya sebenarnya oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Sami'ah, begitu kalimatnya, karena dia hadir. Mendengar itu dulu nggak mungkin lewat MP3. Jadi dulu orang mendengarkan musik, melihat para seniman-seniman musik itu dulu, dia sudah bermaksiat lahir batin. Kalau yang pernah ke Mesir, di Mesir itu ada tari perut, kebukaan. Ditonton gitu Pak. Imam Syafi'i mengatakan orang yang nonton begitu gak diterima persaksiannya. Kalimat bahasa Arabnya sami'ah. Karena sami'ah artinya dulu pasti offline, pasti ketemu langsung, tatap muka. Itu sebabnya juga ya dalam hadis ini orang yang tidak mendengar langsung, nggak ada nur Pak di wajahnya. Lihat aja, nggak ada nadrah. Semakin dia tambah ilmu itu masuknya ke otak. Otak ini bekerja dengan akal. Sedangkan hidayah masuk ke kolbu. Beda tuh. Siapa yang mengatakan ini? Imam ahli hadis, ahli kolbu, Imam Abu Hafs As-Suhawardi dalam kitab Awariful Ma'arif. Makanya banyak orang berilmu belum tentu dia punya hidayah di kolbunya. Kalau itu yang terjadi, tambah ilmu, tambah sombong. Jadi kalau dengerin kajian di YouTube, di TV-TV online, TV-TV satelit, apa yang terjadi? Wah, ini bahan nyalahin orang masjid nih. Ketika dapat link-link di Google, link-link di YouTube, wah share di grup, ini bisa untuk membantah bid'ah yang ada di masjid. Jadi niatnya selalu untuk orang, bantah orang, bantah orang, bantah orang. Yang suka bantah dari dulu siapa? Dari semenjak alam semesta dicipta. Iblis. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika ada orang membantah Nabi, i'adil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad. Muhammad, kamu berbuat adil lah. Loh, ada orang berani ngomong ke Nabi, engkau bertakwalah hai Muhammad, berbuat adil hai Muhammad. Apa kata Nabi? Akan muncul dari orang ini, akan muncul dari kelompok dia, sekelompok orang yang jika baca Quran dan Sunnah, padahal dia lancar baca Quran dan Sunnah, link-linknya lancar Pak, tapi tidak tembus imannya ke dalam kalbunya. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Wah, ini yang berat ini. Jika engkau bertemu mereka, maka kalimatnya gimana cara terjemahan ini Ustaz? Faqtuluhum, bunuh mereka. Loh, berat. Oh, ternyata ini hadis namanya hadisul qadha. Hadis mahkamah pengadilan. Jika diperintahkan oleh pimpinan negara kita perangi orang itu, kita wajib perangi. Sama dengan hadis mengenai penghina Rasulullah. Jika itu ditetapkan oleh pemimpin, boleh, baru boleh. Nggak boleh ustadz yang mengatakan. Nabi bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Bahkan ada satu riwayat, faqad ra'al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kurang jelas? Kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas. Karena mengenal nabinya masih kurang detail, maka melihat nabinya masih samar. Bahkan ada teman kita yang mimpi Nabi itu nggak mau noleh Pak, nggak mau noleh. Cerita ke saya nangis-nangis. Rasulullah marah sama saya ya. Ada yang begitu. Antum bisa bayangkan, kita mau ketemu orang yang kita cintai, kita idolakan, tapi dia nggak mau noleh, ruhnya nangis. Gimana caranya? Udah ente sholawat aja banyak-banyak, baca salam kepada Rasulullah, nanti insya Allah Nabi jawab. Alhamdulillah besok-besok ada yang mimpi lagi. Jadi ini bukan kita ngayal, bukan. Ini beda dimensi dia. Kalau ingin cek kebeningan kolbu, tanya mimpinya apa. Jika bapak saya, ini kita lagi kotor, jiwa kita kotor nih. Mau kiai, mau ustadz, mau jamaah, mau tahajud, kotor Pak, pasti mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah, tobat Pak, tobat rohani. Dosa enggak, tapi rohani kita, oh kayaknya hati kita kotor. Sayyidina Umar ketika bermimpi menggauli budaknya. Budak halal enggak? Halal. Apa kata beliau? Syaghalatni siyasah. Ya Allah, aku tersibukkan oleh urusan politik sehingga lupa wirid. Ini Umar, ngerti beliau. Tapi beliau pun kalau mimpi sama yang halal. Kalau kita kan kita berharap mimpi sama artis Pak. Ya. Kemudian tadi kalau anak-anak pasti sudah bertanya, bagaimana kalau saya selalu selawat, selalu merinding atau apa namanya bulu kuduk. Ini kalau bahasa orang Sumatera, Bang Palembang tuh bulu kuduk Pak, bulu kuduk. Kayak
gemetar gitu loh Pak. Itu kalau saya berselawat kepada Rasulullah. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf saya terlalu memuji Pak Ustadz karena cahayanya luar biasa buat saya. Terima kasih. Cahaya lampu lebih hebat daripada itu lagi Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nenggolan. Ini cahayanya memang ada 3 Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi jami'il asma'i was sifat. Mau bilang apa gitu ya? Betul Pak. Jadi bapak rohani itu istilah bahwa ruh kita itu percikan dari nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita merinding? Ketika bapak merinding, itu ruhnya sedang merindu. Dijawab oleh sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan assalamu alayka ya Rasulullah, salam atas engkau wahai bapak rohaniku Rasulullah. Dijawab oleh beliau merinding bapak. Ruh kita Pak yang yataqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kira-kira begitu. Di Quran surat Az-Zumar ayat 24 berapa itu ya? 23 ya, 23 bergetar karena Al-Quran. Al-Quran itu hakikatnya ada pada siapa? Khuluquhul Quran, kata Aisyah. Nabi Muhammad itu polahnya, zahir batinnya adalah Al-Quran. Disebut nama Nabi taqsyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Disebut nama sang pembawa nur Quran, pasti bergetar Pak sang para pecinta, pasti merinding. Makanya ada syairnya itu, kullul qulub ilal habibi tamilu. Semua pencinta jika disebut nama sang kekasih pasti hatinya merindu. Apa buktinya? Disebut namanya kadang-kadang meleleh Pak mata kita, rindu dengan kampung rohani, rindu dengan orang tua rohani. Saya nih, ibu saya baru wafat setahunan. Kalau disebut ibu saya Pak, saya nangis, padahal itu ibu fisik. Apalagi kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindunya lebih dahsyat, tapi kita harus tahan. Maka lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi jamil asma' wa sifat. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu Pak. Allahumma salli ala. Nabi itu syafaatnya macam-macam. Ada syafaat spesial, ada syafaat global. Mau yang mana? Spesial apa global? Kalau yang global, pemaksir aja dapat. Ada di kolbunya cinta Nabi, dapat Pak. Bahkan orang yang mati belum sempat syahadat, di kolbunya ada ingin mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sekarat Allah selamatkan dia. Cuma kita kan nggak melihat alam rohani. Bapak kalau bisa melihat alam rohani, Bapak bisa lihat tuh orang-orang yang kata kita kafir, tapi sebenarnya dia udah lama mencari tentang sosok Nabi Muhammad. Dia itu Allah selamatkan itu. Ada orang yang pakar di sini, bisa pulang pergi Pak ke alam itu. Nah, cuma kita nggak boleh buka rahasia ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang global. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Hadis ini sahih. Pertolonganku juga didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat, bahkan kabair, dosa terbesar. Sebutkan dosa paling besar Pak di dunia selain syirik, dia dapat. Jadi kalau dosa aja bisa, apalagi cuma beda faham sama kawan, cuma karena beda faham hilang rahmat Allah bagi kita, langsung jadi ahli nar karena cuma bid'ah. Tapi ada yang spesial. Siapa yang spesial ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, aulan nas bi aksaruhum salatan aliyah. Orang yang paling spesial nanti di sampingku, yang aku cari mereka nanti adalah mereka-mereka yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Tadi saya sudah sampaikan Pak, salawat dan salam itu mesti kenal dulu, baru berasa, baru Pak kecanduan. Kalau kita udah senang sama seseorang, kita telepon, terus kita tanya kabarnya, ya. Maka bersolawatlah kepadanya. A'rif nabiyyak summa salli wa sallim alaih. Kenali nabimu, lalu salawat dan salamlah kepadanya. Itulah hakikat daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti banyak. Dan ini jaminannya Rasulullah.
kita punya sanad kepada sang penjamin. Nabi mengatakan kullu sanadin inqata'a ila sanadi, semua sanad terputus kecuali sanadku. Dan ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbihi aw nafsihi. Syaratnya dari kolbu. Dari riwayat Imam Al-Hakim dia katakan ya, yusaddiq qalbuhu ala lisanihi wa lisanuhu ala qalbihi. Si kolbunya membenarkan lisannya, lisannya membenarkan kolbunya. Itulah zikirnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah. Apa arti ilah? Tiada yang berhak dicinta, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi adalah orang yang paling menyembah Allah karena beliau yang paling mengenal Allah. Jadi syaratnya cuma satu, kenalilah Allah, kenalilah Rasulullah. Jadi kita dengan syafaat itu tergantung seberapa kualitas pengenalan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.